Halo semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan materi operating system tentang virtual machine VMware. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok bernama Ugil Selin dengan NIM 2602192752 dan saya sendiri Arthur Widadinata dengan NIM 2602128320 dan juga teman saya Felix Anderson 2602100253. Pertama-tama, izinkan saya membahas tentang latar belakang VMware. VMware merupakan salah satu solusi virtualisasi terbuka yang dirancang untuk mendukung kebutuhan individu maupun enterprise. Dibandingkan dengan virtual machine lainnya, VMware menawarkan keunggulan dalam kinerja, stabilitas, fitur tambahan, dan juga kompatibilitas dengan berbagai sistem operasi, dengan berbagai OS. Nah, pada kesempatan kali ini nanti juga akan dipresentasikan oleh teman saya mengenai cara penggunaan VMware. Namun VMware yang kita gunakan merupakan VMware Workstation Pro. Kenapa kita menggunakan VMware Workstation Pro? Karena yang VMware Workstation Pro ini merupakan salah satu produk unggulan dari VMware yang dirancang untuk kebutuhan profesional seperti snapshotting dan cloning, integrasi jaringan virtual, remote access, fitur enterprise, dan juga jumlah VM yang bisa dijalankan, jumlah virtual machine yang bisa dijalankan. Kalau kita menggunakan VMware Workstation Pro, kita bisa menjalankan beberapa VM di dalam satu layar. Namun kalau kita menggunakan VMware yang Workstation Player yang biasa, itu hanya bisa menjalankan satu virtual machine pada satu waktu saja. Kedua ada snapshotting dan cloning. Ya, untuk yang Workstation Pro dia mendukung fitur snapshot, yaitu menyimpan state VM, dan juga cloning atau duplikasi VM. Kalau yang Workstation Player itu tidak bisa. Yang ketiga ada remote access. Nah, jadi yang Workstation Pro mendukung remote access ke VM yang berjalan, yang Workstation Player tidak mendukung hal tersebut. Terus ada fitur enterprise, jadi mendukung koneksi ke vSphere dan vCloud untuk mengelola hybrid cloud. Nanti untuk vSphere dan vCloud akan dijelaskan di slide sesudah ini. Dan namun yang di VMware Workstation Player tidak ada fitur seperti itu. Kita lanjut mengenai sejarah VMware. VMware ini didirikan oleh perusahaan VMware. Jadi mereka ada perusahaan perangkat lunak yang dikenal sebagai pelopor dalam teknologi virtualisasi. Nah, VMware juga didirikan pertama kali pada tahun 1998 oleh 5 insinyur berpengalaman. Ada Diane Green, Medel Rosblum, Scott Devine, Edward Bucknian, dan Edward Wang. Nah, VMware ini bermula dari visi untuk menciptakan lingkungan virtual yang memungkinkan berbagai sistem operasi, berbagai sistem OS berjalan di satu perangkat keras. Pada bagian kanan juga saya sudah menyisipkan beberapa tahun-tahun penting untuk VMware. Dari banyak tahun saya mengutip beberapa tahun, 3 tahun penting saja. Yang pertama pada 1999, di mana VMware meluncurkan produk pertamanya, VMware Workstation, yang saya sudah jelaskan tadi di awal, yang memungkinkan pengguna menjalankan banyak sistem OS secara bersamaan di komputer desktop. Pada tahun 2009, VMware juga merilis VMware Sphere, sebuah platform virtualisasi terintegrasi untuk pusat data, menjadikan standar industri untuk cloud computing. Pada tahun 2012 juga VMware memperkenalkan VMware NSX, teknologi virtualisasi jaringan, dan memperluas portofolio ke area cloud computing. Nah, jadi yang sudah saya sebutkan banyak sekali OS yang didukung oleh VMware. Jadi ada, pertama kita bagi dua untuk host OS dan guest OS. Jadi host OS itu adalah sistem operasi utama seperti ada Windows, Linux, dan juga Mac OS. Untuk Windows sudah mendukung dari Windows 10 sampai Windows 11. Dan juga Windows Server juga sudah didukung. Untuk Linux ada Ubuntu, Fedora, Debian, XenOS, Red Hat Enterprise, dan lain semacamnya. Untuk macOS memang VMware Fusion dirancang untuk khusus digunakan di macOS.
Yang kedua ada guest OS ya, jadi merupakan sistem operasi di VM. Seperti Windows, itu semua Windows hingga XP dan server itu bisa dijalankan. Untuk Linux seperti Ubuntu, CentOS, Fedora, Debian, dan lain semacamnya juga bisa dijalankan. Untuk macOS dengan VMware Fusion, pengguna macOS dapat menjalankan macOS versi lain di satu komputer. Dan sistem operasi lainnya seperti FreeBSD, Solaris, dan berbagai distro Linux lainnya. Mungkin kita bingung kapan kita harus memilih OS yang Workstation Pro. Jadi kita memilih OS Workstation Pro itu saat kita sudah cocok untuk pengembangan aplikasi administrator sistem. Kedua ada pengembangan multiplatform. Ketiga untuk menguji keamanan lebih, dan yang pastinya untuk proyek skala yang sangat besar. Itu dimana kita bisa mempertimbangkan menggunakan Workstation Pro. VMware memiliki berbagai jenis fitur seperti snapshot dan cloning, virtual network management, cross-platform compatibility, support untuk GPU acceleration, VM encryption, dan juga support integration tools. Berikut adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh VMware. Yang pertama adalah kompatibilitas yang tinggi, di mana ia mendukung berbagai jenis sistem operasi seperti Windows, Linux, dan juga macOS, sehingga ia berbagai kebutuhan. Yang kedua adalah kinerja dari VMware yang stabil dan handal. Yang ketiga adalah VMware menyediakan dukungan untuk cloud dan juga virtualisasi dengan skala yang besar sehingga dapat mendukung kebutuhan enterprise. Dan yang terakhir adalah keamanan yang tinggi di mana VMware dilengkapi oleh fitur micro-segmentation dan juga enkripsi, dan tentunya hal ini dapat membantu melindungi lingkungan virtual. Sebenarnya VMware juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah biayanya yang cenderung mahal untuk edisi dengan fitur yang lengkap, sehingga hal ini dapat menjadi hambatan untuk bisnis kecil dan juga penggunaan individu. Yang kedua adalah ketergantungan pada lisensi, dan yang ketiga adalah performa I/O atau input-output yang bisa menurun jika dibandingkan dengan performa aplikasi yang dijalankan di hardware fisik. Dan yang keempat adalah kompleksitas konfigurasi yang dapat memakan waktu dan juga memerlukan keahlian khusus. Dan yang terakhir adalah kurva belajar yang curam, di mana VMware akan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam bagi pemula tentang virtualisasi dan juga manajemen sistem. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menggunakan operating system Ubuntu menggunakan VMware Workstation Pro. Di sini pertama-tama kita akan menggunakan website support.broadcom.com untuk dapat mendownload VMware Workstation Pro. Pertama-tama teman-teman harus login terlebih dahulu ke website ini. Apabila teman-teman sudah login, teman-teman bisa langsung ke bagian My Dashboard dan bisa mengetik VMware Workstation Pro yang ada di sini. Apabila teman-teman sudah selesai mencari VMware Workstation Pro, akan muncul artikel yang satu-satunya artikel yang ada di Product News. Teman-teman bisa langsung tekan saja. Dan setelah artikel selesai dibuka, teman-teman bisa langsung scroll ke bawah hingga ke bagian references. Di bagian references, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah ini, yaitu support.broadcom.com. Di sini teman-teman akan dibawa ke website product downloads. Di sini teman-teman bisa memilih workstation apa yang teman-teman inginkan, apakah untuk Windows, apakah untuk Linux. Untuk OS-nya disesuaikan dengan OS yang teman-teman miliki. Di sini saya memakai operating system Windows, maka saya akan mendownload Workstation Pro 17.0 untuk Windows, atau lebih tepatnya 17.6.2. Setelah teman-teman selesai, maka teman-teman bisa langsung akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa langsung menekan tombol HTTPS download ini, yaitu icon yang mirip dengan lambang cloud atau download.
Di sini karena saya sudah memiliki aplikasinya, maka saya tidak akan mendownloadnya lagi. Oke, selanjutnya kita akan menginstal Ubuntu melalui website resmi Ubuntu. Di sini kalian bisa mencari Ubuntu dan ketik link pertama. Selanjutnya, teman-teman bisa tinggal langsung download Ubuntu Desktop dan mendownload versi terbarunya, yaitu download 24.04.1 LTS. Apabila teman-teman sudah selesai mendownload VMware Workstation Pro, akan muncul tampilan yang ada di layar seperti ini. Di sini teman-teman hanya cukup menekan Create a New Virtual Machine untuk dapat membuat sebuah virtual machine baru, di mana kita ingin virtual machine tersebut menjalankan operating system Ubuntu. Teman-teman bisa menekannya, dan di sini saya akan memilih custom, mana saya akan bisa mengcustom atau memodifikasi jumlah RAM, storage, ataupun OS yang akan dipakai. Saya ketik next. Di sini saya akan lanjutkan next saja. Di mana di sini hardware yang kita pakai merupakan workstation 17.5 ya. Lanjut, di sini saya akan memilih opsi untuk menginstal operating systemnya nanti untuk mencegah error atau mencegah kesalahan yang tidak diinginkan. Di sini secara default karena kita memilih secara default dia akan memilih Linux karena kita memilih versi Ubuntu 64 bit. Kemudian kita next. Di sini merupakan virtual machine yang ingin kita letak. Di sini saya akan menggunakan pad baru saya. Di sini padnya teman-teman bisa sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan memilih di D Virtual Machine dengan nama yang sama, Ubuntu 64 bit. Teman-teman juga bisa mengkonfigurasi jumlah prosesor yang dibutuhkan. Di sini jumlah prosesor yang dibutuhkan adalah 2 dengan masing-masingnya memiliki 1 core. Selanjutnya teman-teman bisa memilih RAM yang dibutuhkan untuk virtual machine. Di sini saya akan memilih default yaitu 4 GB atau 4096 MB untuk virtual machine saya. Lalu untuk network type-nya saya akan memilih NAT di mana dia akan bisa menggunakan host IP address untuk virtual machine-nya sehingga bisa menggunakan internet. Lanjut, I/O controller type itu saya akan memilih LSI logic yaitu yang sudah recommended. Sama dengan disk type-nya saya akan memilih SCSI. Kemudian create a disk saya akan memilih untuk menekan create a new virtual disk. Di sini teman-teman bisa mengkonfigurasi kapasitas dari disknya. Di sini saya akan memilih 25 GB. Next. Selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengspesify disk filenya. Di sini teman-teman bisa lanjut sebagai default saja. Dan apabila teman-teman sudah selesai, maka akan muncul konfirmasi, yaitu Ubuntu location-nya, hard disk, memory, adapter, dan lain-lain. Saya akan tekan finish. Oke, sebelum kita menjalankan virtual machine-nya, kita harus ke edit virtual machine settings. Karena di sini saya ingin mengkonfigurasi beberapa hal. Ya, yang pertama adalah use isof imp. Adalah kita ke cd/dvd SATA. Setelah kita ke cd/dvd SATA, kita bisa mengspesify ISO image file kita. Di sini teman-teman spesify ISO Ubuntu yang sudah teman-teman download sebelumnya. Di sini saya akan memilih yang ini ya, ISO, di mana saya memiliki file Ubuntu yang sudah saya download. Teman-teman bisa oke, dan teman-teman jalankan saja virtual machine-nya. Di sini teman-teman akan diminta untuk try or install Ubuntu. Teman-teman tekan saja.
dengan menekan enter ya. Oke. Di sini teman-teman sudah berada di tampilan dashboard dari Ubuntu. Di sini teman-teman bisa memilih bahasa. Di sini saya akan memilih English. Accessibility-nya saya akan langsung next. Keyboard layout-nya tetap English. Connection to internet saya akan memilih wired connection. Nah, selanjutnya teman-teman akan melakukan install Ubuntu ya. Mengatakan di sini interactive installation saja. Pilih default. Selanjutnya teman-teman akan diminta untuk menginstal accommodated software-nya. Di sini saya akan menginstal support untuk additional media formats. Kemudian teman-teman akan menunggu. Di sini saya akan memilih erase disk and install Ubuntu. Di sini teman-teman akan diminta untuk membuat akun Ubuntu ya. Di sini teman-teman bisa sesuaikan saja. Di sini saya akan memberikan nama admin. Oh, sepertinya tidak bisa, maka saya akan memberikan nama admin 1 sepertinya dengan password yang sudah saya specify. Di sini teman-teman bisa langsung next, yaitu memilih time zone-nya. Dan teman-teman bisa langsung install saja Ubuntu-nya di virtual machine. Perlu diingat bahwa di sini akan memakan waktu yang cukup lama, maka saya akan skip videonya. Apabila teman-teman sudah selesai menginstal, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu Ubuntu is installed and ready to use. Di sini teman-teman bisa langsung restart nol saja. Dan di sini teman-teman sudah berhasil masuk ke operating system Ubuntu. Sekian saja dari tutorial ini. Terima kasih.